selamat malam. Malam, Bu. Iya. Filternya ngeri kali, Bu. Iya, nanti kau nggak pasang filter kau lari. Apa emang naik ini apa urusan apa gitu? Silakan. Ditutup pula mic-nya. Itu kok kejam, kok kejam benar Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Kenapa begitu amat sama Tuhan kami? Lah iya, Bu. Anda sepakat nggak kata Edis Tuhan Yesus tuh punya Tuhan? Yesus itu punya Tuhan, itu salah. Kan sengketa. Kata Edis Yesus punya Tuhan, kata Anda Yesus itu Tuhan. Udah sengketa di situ. Tuhannya yang sengketa, bukan Tuhannya yang sengketa. Manusia, yang mana yang manusia kita yang sengketa. Manusia yang sengketa. Bu, Yesusnya juga sengketa dengan Paulus, sama. Tuhannya pun Yesus itu sengketa dengan Paulus. Yesus mengatakan dia mempunyai Tuhan. Kata Paulus kata Paulus Yesus itu Tuhan. Punya sengketa dia dengan Paulus, Tuhan Ibu itu. Kemana, Bu? Boleh aku jelaskan tentang Yesus dan Paulus tadi? Apa tuh? Apa? Jelaskan. Oke. Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, menjadi manusia namanya Yesus. Jadi Yesus itu mulai dari lahir sampai mati di kayu salib itu manusia. Manusia yang rohnya itu Allah. Itu Allah pencipta langit dan bumi, itulah rohnya Yesus. Selama 33 tahun dia menjadi manusia. Nah, bagaimana perkataan layaknya manusia? Begitulah perkataan Yesus selama 33 tahun itu. Tetapi setelah Yesus memang dia manusia. Setelah Yesus bangkit dari kematian, perkataan Yesus ada di Matius 28 ayat 11, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Baik. Kalau gitu, Bu, saya mau tanya sedikit tentang hal itu. Kalau Yesus itu tidak mati, apakah dia tidak menjadi Tuhan? Sebelum menjadi manusia, Yesus itu Tuhan di surga. Sengketa kan kata Paulus nih. Ini coba saya benda nih ya. Nih, coba kita baca dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mati, belum jadi Tuhan, Bu. Jadi syarat jadi Tuhan menurut Paulus dan Kristen, Tuhannya harus modar dulu, harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Nah, jelaskan tuh kayak gimana. Kata Ibu kan memang dari sono Tuhan. Kata Paulus kalau dia nggak mati, gagal ini jadi Tuhan. Ayo. Oke, aku jelasin ya. Kata Paulus itu kalau tidak mati di tiang salib, itu maksudnya
Tuhan di bumi. Tadi Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya itu yang di Lukas. Ibu jelasin ini, yang saya tidak ngerti itu ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi mati lalu hidup. Supaya apa dia? Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Kristus Tuhan di kota Daud, seperti yang dikatakan malaikat Gabriel di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Bu, kalau pertanyaannya begini, kalau dia tidak mati, batal gitu dia jadi Tuhan? Ayo. Menjadi Tuhan di bumi, maksudnya di situ. Yang saya tanyakan, kalau dia tidak mati, batal gitu dia jadi Tuhan, betul nggak? Karena tidak akan mungkin batal, karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Lah, ini gimana? Dia mati dulu lalu bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, kalau Yesusnya kagak mati, berarti batal dia jadi Tuhan, betul nggak? Ayo. Bentar, itu maksudnya ayat yang Anda bawakan itu menuju ke Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Artinya dia Tuhan di kota Daud. Makanya ayat yang kubawakan Matius 28 ayat 18 itu dia yang dikatakan penguasa bumi, Tuhan Kristus di kota Daud gitu. Jadi tadi kan jadi kata Paulus ini salah gitu? Tidak salah. Pas itu. Terus gimana? Bentar gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Itu pertama. Kuasa di surga, itu yang pertama, karena dia menciptakan langit dan bumi dan manusia, itu kuasa di surga. Nah, kuasa di bumi, itu yang dikatakan Paulus tadi, dia menyelamatkan manusia dengan mati di tiang salib, dia menjadi Kristus Tuhan di kota Daud. Bo. Dengar nggak kata kodok tuh? Hoak, kata kodok. Wah, kata kodok. Macam mana kodok? Jadi Bu, ya ini ya di sini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Jadi bertentangan antara Paulus dan Lukas. Jadi mau saya tanya, yang mana yang betul? Benar, yang dikatakan Paulus itu benar, itu menjadi Kristus Tuhan di kota Daud atau Tuhan di bumi, karena pada awalnya penguasa bumi itu Adam. Itu di kitab Taurat di Kejadian, itu penguasa bumi awalnya Adam, tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, diambil alih sama Tuhan Yesus gitu. Tetapi kata kodok hoak dong. Tetapi tetap Kata kodok hoak, bukan kata saya, bukan kata kodok hoak. Kayak gimana? Terus lanjut, saya dengar kok. Oke, gini kan di Kejadian 1 ayat 27 situ kan Adam itu diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ Adam diciptakan menjadi penguasa bumi kan gitu. Artinya kalau penguasa bumi Tuhan di bumi, tetapi Adam gagal karena jatuh ke dalam dosa, karena digoda iblis. Jadi gini Bu, saya ini bingung penjelasan Anda. Kata Paulus, kata Paulus, Yesus itu jadi Tuhan harus mati dulu. Kata Lukas, Yesus itu jadi Tuhan waktu dia lahir. Yang satu bilang, kata Lukas, Yesus jadi Tuhan waktu dia dilahirkan. Kata Paulus, Yesus tuh jadi Tuhan mati dulu. Kayak gimana ceritanya? Bukan begini. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan
Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan Nah, kata Lukas. itu kan Bentar. Tuhan dari lahir kan, betul? Bukan juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat artinya penyelamat. Nah, di Nah, saat itu kan Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan. dia juru selamat dulu kan, telah lahir bagimu juru selamat. Artinya Yesus harus melakukan tugasnya dulu, tugas penyelamatan dulu. Setelah dia melakukan tugas penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Nah, Yesus itu menjadi penyelamat itu dengan kutuk manusia berdosa di tiang salib. Nah, jadi melakukan penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu. Ini kodok terlalu jujur masalahnya, hoak kata kodok. Terlalu jujur ini kodok, hoak kata kodok. Macam mana ini yang betul gitu? Bingung saya antara Roma 14 nomor 9 dengan Lukas 2 nomor 11 gitu. Nggak ngerti saya penjelasan Anda. Kata Lukas, dia itu lahir ya juru selamat Tuhan di kota Daud. Waktu dia lahir udah jadi Tuhan menurut Lukas. Tapi tidak menurut Paulus. Yesus harus mati dulu lalu bangkit, baru dia supaya jadi Tuhan. Jadi antara Lukas dan Paulus, makanya kata kodok terlalu jujur tuh kodok. Ketika Anda jelaskan hoak katanya. Tuhan lahir hoak kata kodok. Nah gitu, Anda menjelaskan juru selamat hoak kata kodok. Macam mana Bu? Yang jujur lah, kodok aja tahu Anda bikin hoak gitu. Iya, macam mana pula? Bentar ya. Di Matius 1 ayat 21, di situ malaikat Gabriel mengatakan kepada Yusuf, kalau Maria akan mengandung anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Jadi si malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Lalu di Lukas 2 ayat 11, itu malaikat Gabriel juga yang berkata, hanya saja dicatat Lukas gitu. Malaikat telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Pertama sekali tadi malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus yang akan menyelamatkan umat berdosa, kan gitu. Jadi juru selamat, dia disebut juru selamat setelah menyelamatkan umatnya. Makanya dia disebut dengan Kristus Tuhan di kota Daud ataupun di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa bumi. Jadi kalaunya dia tidak mati sesuai kata Roma tadi, ya tidak mati, berarti dia tidak menyelamatkan dong. Kayak gitu maunya. Ya, kalau dia tidak mati, artinya dia tidak taat kepada Allah Bapa. Karena memang Bentar, yang saya tanya ini kalau dia tidak mati, sesuai Roma 14 nomor 9 tadi ya, kalau dia tidak mati, berarti dia bukan penyelamat dong, betul nggak? ya. Nah, kalau dia mati lalu hidup, berarti dia penyelamat atau Tuhan, betul? Mati di tiang salib, di hari ketiga dia hidup. Itu penyelamat. Bangkit kan? Nah, penyelamat. Kata Paulus ya, dia mati lalu bangkit supaya dia jadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebelum dia mati di tiang salib, apakah udah jadi Tuhan? Belum, dia masih manusia. Belum. Berarti waktu dia ngajar murid-murid gitu. Belum Tuhan di bumi, maksudnya Kristus ada yang aku bawakan di Lukas 2 ayat 11 tadi. Tetapi sebelum itu dia sudah Tuhan Allah di surga.
Itu yang digunakan Itu oleh di mana? Yohanes Pembaptis. Tertulis di mana? Di mana sudah Yesus itu Tuhan Allah tuh di mana? Di mana? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1. Yohanes 1 itu, Bu, 1. Yohanes 1 bukan ajaran Yesus. Cari ajaran Yesus lah. Dari mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan Allah di surga? Ada nggak? Ada nggak? Matius 28 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Segala kuasa. Berarti di ada yang surga. lebih berkuasa. Ayo. Sudah diberikan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Itu kepadaku sudah diberikan, kan begitu. Bu, gini, ya. Yesus diberikan segala kuasa yang ada di bumi. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, betul? Ya, Allah Bapa. Ya udah, berarti betul. Yesus itu punya Tuhan, Bu, sesuai Matius 11 nomor 25. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang ada di surga, ya menurut Yesus itu adalah Bapa yang mengutus dia, bukan dia sendiri, bukan. Coba Ibu. Bentar, Bu. Anda baca dah ini dah, ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Siapa hamba Allah? Yaitu Yesus. Lalu Anda paksa Yesus ini jadi Allah nih? Mimpi, Bu. Ini yang lebih berkuasa. Makanya kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 ya. Nih. Apa kata Yesus? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan harus menyembah aku. Hoak, hoak, kata kodok. Kalaunya ada omongannya Yesus ya, kamu harus menyembah aku. Hoak, kata kodok. Nah tuh, pasti nggak ada. Kodok aja tahu pasti nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Hoak, kata kodok. Loh, silakan tanggapi. Kemana ibunya? Kodok terlalu jujur si kodok ini juga. Habis dia hilang. Iya, cobalah dok ya, kodok ya, kodok kalau jujur amat tuh ya, jangan sampai kedengaran Bu Rasmi. Hoak, hoak. Nanti kalau Bu Rasmi ngomong hoak, kata kodok. Iya, Yesus adalah Allah, kata Bu Rasmi. Kata kodok, hoak. Bukan lagi saya yang jawab. Bukan saya yang jawab, kodok yang jawab, teman-teman. Dasar kodok ini juga.